Assalamualaikum Sobatin, apa kabar? Jumpa lagi dalam Kopi Times, obrolan santai yang membangun, inspiratif dan juga positif. Desa Binor mempunyai potensi wisata berupa kafe yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, bagaimana sih geliat dari BUMDes di Desa Binor ini? Kita akan temui Kepala Desa Binor, Ibu Hostifawati. Ikuti saya ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah ketemu lagi setelah lama nggak ketemu. Sehat selalu ya Bu. Ya, amin. Sehat juga Mbak Tini. Alhamdulillah juga sehat banget. Tambah sehat kalau Mbak Tini. Masih ini ya Bu ya. Dari pertama kali saya datang sampai saat ini perkembangannya cukup pesat ya di. Ya, alhamdulillah Mbak. Ya, Sobatin, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Binor di Kecamatan Baiton, Kabupaten Probolinggo dengan Ibu Hostifawati. Iya. Perkembangannya cukup pesat. Ya, ini dikelola oleh BUMDes Mbak. Oleh BUMDes. BUMDes Binor Energi. Kafe dan resto Bohai sudah lumayan sekarang. Jadi tambah Sudah mulai dikenal oleh banyak ya, orang. jadi di mana-mana bukan hanya di seputaran Probolinggo, tapi sudah dari Jawa Tengah juga ada, dari travel Mbak Tin, banyak kesini dari bus-bus anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Pak Malik, Mas Malik. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Mbak Tin di sini. Lagi apa di sini? Lagi jalan-jalan tadi terus mampir ketemu sama Ibu, kembali mengenang masa lalu pas waktu saya kesini pertama kali. Oh iya, saya memang sengaja gini mau ngopi, mau lihat pantai. Katanya di sini ada pantai bagus yang dikelola oleh BUMDes, namanya Pantai Bohai ya. Iya. Itu gimana Bu ceritanya kok bisa namanya Pantai Bohai itu Bu? Bohai itu singkatan Mas Malik. Bohai itu Binor Harmoni. Binor Harmoni. Ya, disingkat B, U-nya. Binor diambil B sama U-nya. Terus Harmoni diambil Hai-nya. Jadi Pantai Bohai. Pantai Jadi Bohai. jangan kalau ngetek jangan hanya Bohai aja. Makanya saya dengar nama Bohai itu langsung gimana gitu. Tapi itu setelah ngerti. ada pantainya Pak. Iya. Pantai Bohai. Pantai Bohai. Itu kan biar gampang diinget Mas Malik. Ya, jadi ya, kalau terlalu panjang orang susah ngingetnya. Benar. Tapi kalau cuman Bohai gitu kan. Makanya saya penasaran nama Bohainya itu kayak apa sih Pantai Bohai itu gitu. Bagus nggak setelah datang ini? Bagus. Ternyata Ini bagus dikelola ya. BUMDes Mas. BUMDes ya? Ya, BUMDes Binor Energi. Jadi wisata Bohai ini sama kafe resto dan masih ada lagi juga di Pasar Minggu Dewi Harmoni. Jadi Pasar kita Minggu Dewi juga Harmoni. ada untuk wisata religi. Jadi kita ingin mengembangkan sesuai dengan ini Kabupaten Probolinggo juga untuk wisata. Wisata. Jadi aja. Ini ceritanya gimana? Awalnya gimana sih Ibu? Bisa jadi sebesar begini nih? Kita merintis Mas, kita kerjasama dengan Pokmas dulu. Jadi bikin kafe kecil aja ukuran 3 meter kali 6, mejanya cuma 2 kayak gitu. Gitu ya. Jadi merintisnya dari kita merubah mindset atau pola pikir masyarakat yang biasanya masih sapi taruh di pinggir pantai sepanjang pantai. Masih BAB juga di pantai. Ini ada menyimpan ceritanya Pak. Jadi Pantai Bohai itu tidak serta-merta langsung jadi seperti ini. Terus Bukades ini tidak langsung membuka kafe yang kecil 3 meter gitu. Itu ada ceritanya. Jadi pertama kali saya datang ke sini saya mendapatkan cerita itu sangat inspiratif sekali ceritanya Bukades. Gimana ini. Ceritanya gimana Ibu? Iya, saya kalau pagi untuk agar orang-orang itu tidak BAB lagi di pantai. Saya tiap habis salat subuh, saya tungguin di jalan yang ke pantai itu. Kalau ada yang mau buang hajat ke sana, saya bilang sudah ada MCK, enggak boleh dah Bu, balik-balik. Saya gitu kan selama 3 bulan. 3 bulan. Saya berdiri di situ. Setiap habis salat subuh. Itu Ibu sudah jadi kades ya? Sudah jadi kades. Setelah itu saya mulai bersih, milih sampah-sampah di sepanjang pantai. Pertama saya sendiri, habis itu saya libatkan juga Pokmaswas, nelayan, akhirnya PKK. Semua saya libatkan. Karena kalau cuman berjuang sendiri susah Mas. Tapi semua lapisan masyarakat kita libatkan, makanya semuanya dapat dukungan. Akhirnya bisa seperti sampai kemudian akhirnya bersih. Ya, nah, kemudian banyak orang datang sudah awalnya. Gitu. Jadi orang tapi belum ada apa-apanya waktu itu. Belum. Jadi orang bawa makanan sudah. Jadi bawa makanan sendiri, makan di pinggir pantai kayak gitu. Oh, ini kalau untuk
bisa dibuat wisata bagus. Akhirnya saya dengan lembaga-lembaga di sini, jadi pemuda-pemuda sama Pokmas sama BKC, terus bagian lingkungan juga saya libatkan semua sama nelayan. Kita sering berkumpul, musyawarah. Menarik kan? Akhirnya itu Menarik mungkin. bikin itu akhirnya bikin kafe kecil aja. Menyulap pantai yang dulunya kumuh itu kotor. menjadi indah. Bahkan kalau melihat sekarang sudah ada hijau-hijaunya Pak yang di pantai. Kalau dulu nggak ada, masih cuman batu-batu doang gitu ya Bu. Pasti cuman ada yang tinggi itu Yang memang tinggi, ada ya. kalau yang pendek kita. Jadi di samping itu kalau yang sebelah barat masih sudah ada cemara juga. Yang Cemara sebelah juga ya? barat cemaranya sudah tinggi-tinggi. Ya, Awalnya waktu menanam pertama itu dicabuti masih sama orang-orang. Oh, Masih Ada ceritanya, makanya berjuang banget. panjang banget ceritanya ini. akhirnya saya sumpahin siapa yang sengaja merusak cemara, saya sumpah mudah-mudahan lumpuh kayak gitu. Akhirnya enggak, nelayan Pak yang ngerawat itu disiram. nelayan ya? Yang merawat itu akhirnya nelayan. Jadi disiram. Sekarang udah bagus, besar cemaranya yang sebelah barat sini Pak, di Pasar Minggu Dewi Harmoni. Pasar Minggu Dewi Harmoni. Sampai kemudian akhirnya jadi Pantai Bohai, kafenya udah besar begini, bahkan ada live musiknya. Sebenarnya itu gimana ceritanya? Prosesnya gimana Ibu? Awalnya kita beli sendiri. Kafe itu yang ada pembantu satu. Jadi Ya. dari pengurus BUMDes itu ke sini, jadi beli sendiri, beli kopi sendiri, jual mie, beli sendiri kayak gitu. Akhirnya kita nelpon teman-teman, ngajak teman, kita dibeliin lah, dibosin lah. Jadi awalnya gitu. Jadi teman sekolah saya, ayo sini ngopi, saya gitu, panggil ke sini. Teman-teman dari lembaga Pokmaswas itu dipanggil ke sini. Sampai akhirnya pemerintah desa sepakat bersetuju terus bikin. Kita mulai karena sudah ada mulai seperti ada kemauan, ada geliat di BUMDes ya sama Pokmaswas itu. Akhirnya pemerintah desa mulai mengucurkan dana desa. Awalnya itu yang untuk membangun saja belum ini itu 75 juta. 75 juta pertama kali ya? Ya, kalau yang pertama pembuatan BUMDes 15 juta tapi untuk kantin desa. Untuk kantin desa. Ya, kantin desa di depan kantor desa itu Mas Malik di sana. Terus yang berikutnya akhirnya kami 75 juta itu untuk bangun wisata ini. Wisata untuk bikin jalan yang ke Pasar Minggu, bikin lapak-lapak kayak gitu. Terus ada 10 juta ya untuk pemilikan tanahnya. Ini kerjasama, kita ada MOU dengan PT PJB Mas. Oh, ini tanah PJB ya? Iya, ini miliknya PJB. MOU ya? Ya, MOU kita. Sama jadi ini termasuk CSR-nya dari PT PJB. CSR Python. Makanya cukup itu Pak, dana sebesar 75 juta untuk membangun awal ya? Dana awal untuk beli ini beli pelampung. Karena kita kan awal itu kita snorkeling. Oh, snorkeling awalnya makanya ya. beli itu, beli peralatan snorkeling, terus bikin kafe yang 3 meter itu 10 juta cuma modalnya dari desa. Jadi buat lapak-lapak yang di sana di Dewi Harmoni di Pasar Minggu itu. Jadi lahannya itu difasilitasi oleh PT PJB. PT PJB ya. Ya, PLTU Python. Bayar sewa atau gimana? Enggak bayar. Suruh kelola saja Ibu? Ya, kita pantai ini. lahannya. Oke, setelah 75 juta terus jadi... Terus kita support lagi untuk bikin gazebo, bikin kantor, bikin toilet. Kita support lagi 285 juta. 285 juta, oke. Jadi ada berapa toilet waktu itu? Ini yang bikin di sini ada 6 atau 8. 6 apa 8 gitu. Oke. Sama kantor BUMDes itu. Terus sama gazebo. Kalau ini sini sudah BUMDes sendiri yang bangun. Udah BUMDes sendiri? Ya. Itu tahun berapa itu Bu? Ibu pertama kali mengeluarkan dana desa 70 juta ya? Itu 2018. 2018 ya? Baru berarti ya? Ya, 2019 kita sudah COVID. 2017 ya 2018 itu 75. Oke. 2019 285. Setelah itu sudah tidak mengeluarkan dana lagi sampai sekarang karena ini sudah bisa memberikan PAD untuk desa. Udah PAD. PAD-nya sudah sampai berapa Bu pada ini tahun 2019? 100 per setahun. Per tahun ya. Untuk tahun depan ini mungkin sampai 200 juta. Sampai 200 juta sampai ya? Ya, karena kita mau bikin
kayak kotet itu loh, apa namanya? Kotet. Homestay, Oh, kayak gitu nanti dari dana. perkembangan selanjutnya Ya, nanti itu Bu ya. homestay, ya. Jadi ini sudah di angka 200 juta per bulan ya. Per tahun ya, per tahun. anunya. Kalau luar biasa itu. omsetnya barusan November ini, akhir bulan Oktober berarti kan itu sudah 900 omset. Dari dari 400 sampai 900. 900. Sudah omset kotor per potensinya bulan. sangat luar biasa. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan Mas Malik juga ya, Bu, Ya. bahwa di desa-desa 325 desa di Kabupaten Probolinggo itu mempunyai potensinya sendiri, termasuk Binor gitu ya, termasuk desa Binor dulu yang panas ya, Bu. Panas, Pak. Tidak intinya Iya, warna dengan hijau adanya belum tampak gitu ya. Proklim kita juga Proklim, pernah meraih trofi dari kementerian. Snorkelingnya juga lumayan terkenal. Jadi Snorkelingnya masih Bu? Snorkeling masih, cuman kan lihat cuaca Mas kalau Lihat snorkeling. cuaca, ya. Karena harus Kita jalan berapa ininya guide-nya sudah bersertifikat semua, punya SIU semua. Oh, udah ini semua. Iya. Nah, selain dari dana desa, Ibu juga di ini nggak difasilitasi sama PJB. PJB ya, selain lahan ya. Ya, lahan juga kita dibantu ini kafenya. Oh, kafenya ya. sangat Jadi sangat CSR inspiratif. itu merasa apa ya berguna lah saat membantu, yang dibantu itu berhasil. Karena sudah bisa Pada waktu pertama kali mengajukan CSR, Bu. Rumit Ini nggak itu, Bu? pasti, ya, prosesnya? pasti akan Kalau menjadi pembelajaran kan buat Iya. ini lainnya. sesungguhnya tergantung dari desanya masing-masing. Iya. Kadang kalau di sini CSR itu mau diberikan ke kelompok manapun, saya tidak pernah mempermasalahkan. Karena di sini banyak lembaga. Lembaga ya. Ada Pokmaswas, ada KUB, nelayan KUB ya. KUB, ada kelompok nelayan yang perahu besar itu, terus ada BGC, ada BUC, ada Podarwis. Banyak Jadi ya. semua lembaga itu di sini berkolaborasi, berkolaborasi kayak gitu. Jadi berkolaborasi bagaimana bisa untuk membangun desa seperti itu. Jadi nggak ada lembaga di sini terus bersinggungan, nggak ada. Nggak ada ya. Itu pun kalau lembaga seperti perisai umpamanya kita punya yang untuk pantai, untuk laut itu ada Pokmas sama underwater. Underwater-nya ada ya. Ya, dia yang ngurusi masalah karang dibersihkan kayak gitu. Yang darat ada BGC, Binor Green Community sama perisai. Jadi yang ngurusi hutan, yang bagaimana hutan tidak boleh ditebang sembarangan, tidak boleh berburu sembarangan, ada yang ngurusi. Jadi sini semuanya lengkap. Lengkap ya. Untuk keamanan di sini ada Pokmas. Ada Pokmas ya. Ya, ada Pokmas yang laut, jadi pakai speed kalau tidak bisa laporan ke Pomal, bisa laporan ke angkatan laut yang ada di pesisir itu loh. Ya, jadi semuanya tembak. sudah berkolaborasi dengan cukup baiknya, CSR-nya, kelompok masyarakatnya, desanya itu sudah berkolaborasi banget sehingga terjadilah Binor Harmoni. Ya. Mungkin harmoni itu diambil kata itu kali ya Pak ya. Keselarasan, kebersamaan. Binor Harmoni. Makanya saya juga ini kalau boleh tahu pengunjungnya dari mana aja nih Bu? dari mana-mana, mau Jakarta, Bali. Jakarta nyampe ke sini? Jakarta, Bali, Jogja. Karena ini travel Mas, dari anak-anak sekolah juga, dari perguruan tinggi, dari Diponegoro, dari Unisa kemarin, dari ITS, dari UI, dari mana-mana anak-anak sekolah baik dari Malang, Bali. Pingin bersnorkeling ria sebenarnya. Akhirnya sekarang kesini menemukan bisa makan enak kulinernya. Jadi ada ikan bakar yang memang khas Bohai seperti itu. Terus ada minuman khas juga sesungguhnya. Oh, di sini ya. Ya. Jadi kulinernya juga dapat. Ini apa nih? Kopi Mas Malik, kopi Bohai. Kopi Bohai. Coba nyicipi kopi Bohai. Ya. Nah, saya dapat kopi Bohai ini. Coba saya cicipin ya. Ya. Beda nggak? Rasa Bohai. Yang dijual pun itu kopi. Itu adalah juga CSR dari PJB yang di atas. Jadi semua produk di sini itu Bermi.
ke Brumi, Brumi. ya, yang di Oh, atas ini nih, itu, ya. kopi, Mungkin di kopi Kaliangan Brumi itu ya. ya, Ya, Makanya. kopi Apalang Baling namanya. Iya, Alang Baling. Ya. Jadi ini binaan dari PT PJB juga akhirnya. PJB juga. Kita jadi ada binaan dari PJB itu seperti gula aren, Mas. Gula aren, Gula ya. aren. Kalianan. Dari sana dari Kalianan, binaan-binaannya Pak. dijual ke sini. Jadi kita beli. Jadi Probolinggo untuk Probolinggo nggak kemana-mana ya. Jadi Probolinggo untuk Probolinggo. Yang menikmati itu orang luar Probolinggo Ya. juga bisa. banyak. Saya juga poinnya. kaget dari Jakarta, dari Bali bisa ke sini tuh. Iya, Bu. Jogja Dari Jogja ya. Ya. Karena Luar kita biasa. kerjasama dengan travel. Travel ya. Ya. Dalam Dan satu mungkin hari- karena aksesnya juga enak, Bu. Akses Dari juga jalan-jalan bagus. besar Kadang itu nggak bisa terlalu jauh. 1.500, Mbak. 1.500 orang. Ya, Per- 20 bus, kadang 30 bus. 20 Itu bus, ramenya kan? biasanya hari apa, Bu? Libur-libur sekolah, Libur ya? Sabtu, Sabtu, Minggu ya, libur pasti rame. sekolah, ya. Sekarang Ini sudah musimnya, Pak. terus kemarin ini kita sampai nggak ngatasi karena Harus kan close semua gitu ya dari di depan. dari Bali, Bali. dari ya travel yang dari Bali, travel yang dari Malang. Itu harus dan close di depan Jogja. itu ya, Bu. Iya. Kalau nggak salah sudah diplang penuh gitu, Pak. Jadi sudah Jadi kadang tidak kita berani. tutup. Tutup Di ya. depan. Ditutup sampai tanggal berapa di pintu depan itu sampai jam berapa gitu kan. Karena sudah ada ngatasi kayak gitu. Ini memperkerjakannya. Nah, sekarang pekerjaannya. Ah, ya itu 60 tenaga kerjanya dari mana, Bu? Dari 60 orang. Iya, 60 orang, Oke. sip, 2 sip. Orang Binor sini ya. Orang Binor ada dari Sumberjo juga tetangga Oh, sebelah. tetangga desa ada ya. Tetangga desa juga ada. 60 orang. Iya, 60 orang. Sudah bisa merekrut tenaga kerja 60 orang. Ini status Binor ini saya lihat di Kemendes itu udah mandiri ya. Sudah desa mandiri, Sudah desa Mas mandiri. Malik. Ya. Memang kalau dilihat dari statusnya memang faktual ya, sesuai kenyataan ya. Dapat reward. Dapat reward juga Ya, dari Kemendes. karena ya. mandiri kita dapat reward. Selain dapat penghargaan mandiri, dapat penghargaan apa lagi, Bu? Dari instansi lain? Proklim kita dapat. Proklim, Berseri ya. kita dapat. Berseri Terus dapat. sebentar lagi kita akan ke Jakarta akan menerima Desa Brilian. Desa Brilian. Iya, dari Oke. BRI. Dari sama BRI, ya. yang mengadakan itu sama Diponegoro, Universitas Diponegoro. Jadi akan menerima hadiah nanti di Jakarta. Ini bulan udah depan. banyak banget penghargaannya. Makanya. Kita udah pantas sama kan juga. disebut Mandiri. desa emas. Ya, 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 mandiri. sekarang persiapan juga desa cerdas, Mas. Ya, Smart Village ya, Smart desa Village. cerdas. Iya. Karena kita kan tiap RT PKK itu punya program satu RT satu produk unggulan di sini. Oh, One RT, Ada One ya. product. Ya, ada. Jadi Bu Kades ini ambisinya luar biasa ya. Betul. Dan- setelah sukses dengan Bu Hai, punya mimpi gimana caranya desanya menjadi desa cerdas ya. Nah, Ya, desa cerdas. Pelayanan Cerdas, Terus mandiri, persiapan ya. juga untuk desa anti korupsi. Jadi kita masih studi desa banding, anti korupsi. studi banding. Lagi studi banding, Bu. Ya, masih studi banding kita. Keren kan? Gitu. Keren, Jadi, makanya. bahkan Kabupaten Probolinggo sebenarnya kaya akan potensi, bukan hanya potensi pariwisata saja ya Pak, ya, tapi desa-desa Ya. ini bisa diangkat ini potensinya. Mungkin sebentar lagi kita akan jalan-jalan kayaknya ya Pak ya ke Ngomong gak? Boleh, boleh. sebelah, kita Ya, lihat. Di sebelah. Coba kita lihat pantainya ya. Kayaknya pengembangannya. Oke, gitu. Monggo, Oke. Mas Malik, Yuk, ya. jalan-jalan Makasih yuk. kehadirannya. Sering-sering ke sini, Mas. Ya, Bu. Kita masih jalan-jalan. Yo.